Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas setiap anugerah, atas setiap berkat yang Kau berikan Tuhan pada hari ini Tuhan. Terkhusus pada hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan, baik yang sekolah, yang bekerja maupun yang kuliah Tuhan. Engkau berkati kami masing-masing Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat meresapi apa yang Engkau firmankan, dan kami juga dapat melakukannya, mewujud nyatakannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah kami untuk menjadi pewarta sabda-Mu Tuhan. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan pada hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat pertama sampai ke-17 hingga Yakobus 5 ayat yang pertama hingga yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakim. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap air, uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jikalau Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah akan
atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyapit panen. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hati. Meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dari doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan kita telah bersungguh-sungguh berdoa, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada hari ini memang begitu panjang, dan ini ada sangkut pautnya atau membahas bagaimana hubungan kita secara langsung dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia. Dikatakan di ayat yang pertama, yang pasal 4, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh? Amin. Di sini Santo Yakobus, Rasul Yakobus berbicara tentang bagaimana hawa nafsu atau kedagingan itu, atau bisa dikatakan dosa-dosa itu yang membuat kita
Itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan, dan kita pada akhirnya juga menjauhi sesama kita. Amin. Tidak ada untungnya jika kita dekat kepada Tuhan, tetapi kita jauh kepada sesama. Dikatakan di ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini ada pertentangan di mana kebutuhan roh dan kebutuhan daging itu tidak bisa disatukan, saudara. Di sini berkata, tetapi kamu tidak memperolehnya. Ini adalah akar-akar dosa. Pernah saya katakan di renungan-renungan sebelumnya bahwa dosa itu tidak hanya membunuh, tidak hanya mencuri, tetapi dosa di sini adalah awal di mana hubungan kita sudah menjauh daripada Tuhan. Dari kita yang menjauh pada Tuhan, menjauh daripada Tuhan, itulah yang membuat kita iri hati, membuat kita membunuh, membuat kita bisa mencuri. Karena ketika Tuhan sudah jauh daripada kita atau kita menjauh daripada Tuhan, tentu ini kesempatan yang dipakai iblis untuk memakai kita sebagai alatnya. Kita akan dipakai iblis untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena pada dasarnya ketika hubungan kita dengan Tuhan itu jauh dan kita lebih mengutamakan kedagingan kita, lebih mengutamakan duniawi kita, maka akar-akar dosa ini akan terus dipupuk sama iblis, saudara. Dan ketika kita tidak bertobat, ketika kita terus melakukan akar-akar dosa ini, pada akhirnya kita juga akan yang mendapatkan maut. Karena dosa itu adalah maut. Amin. Di ayat yang ketiga berkata, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Amin. Ini sangat menjelaskan bagaimana kebutuhan rohani dan kebutuhan daging itu sangat berlawanan, saudara. Ketika kita berdoa, itu kegiatan rohani kita, kegiatan roh kita. Ketika kita berkomunikasi dengan Allah, itu melalui roh kita. Amin. Tetapi ketika kita berdoa, tetap kita meminta hal-hal duniawi, maka sama saja kita berdoa, saudara. Tujuan berdoa adalah berkomunikasi pada Tuhan, bukan sekadar meminta. Ya memang berdoa itu ada isinya permintaan atau permohonan. Tetapi yang lebih penting dalam berdoa itu adalah bagaimana ketika kita berkomunikasi pada Tuhan. Kita ceritakan kehidupan kita pada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa berdoa kepada Tuhan sampai detik ini. Kita masih bisa bertobat. Kita masih bisa mengakui dosa kita. Di pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Amin. Jadi doa itu tidak semata-mata untuk kebutuhan jasmani kita. Memang ada suatu titik di mana kita memerlukan sekali kebutuhan jasmani kita, memerlukan, oh Tuhan, aku punya utang segini, aku butuh kebutuhan ini, itu memang perlu. Tetapi yang utama dan yang lebih penting dari semuanya itu adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan perasaan kita, pemikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang terjadi itu diekspresikan kepada Tuhan. Kita ceritakan semuanya. Amin. Sesungguhnya Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Tetapi Tuhan butuh komunikasi antara kita sama Tuhan. Tuhan butuh kita jujur, terbuka. Sebenarnya apa sih yang kita mau? Dan ketika kita berdoa,
malah digunakan sebagai untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Justru ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena apa? Doa adalah kegiatan rohani. Seharusnya yang diberi makan itu roh kita, bukan hanya daging kita. Tetapi kita cenderung berdoa untuk kebutuhan jasmani, kebutuhan akan sandang, pangan, dan lebih mengutamakan kebutuhan jasmani daripada kebutuhan rohani kita. Lebih mengutamakan kebutuhan daging kita, lebih mengutamakan kebutuhan keuangan kita, lebih mengutamakan kebutuhan pekerjaan kita. Amin. Kembali lagi Matius 6 ayat 33. Itu memang ayat favorit gimana? Carilah dahulu kerajaan. Yang terpenting dalam doa di sini, saudara, adalah bagaimana kita lebih mengutamakan kebutuhan rohani kita, lebih mengutamakan keintiman kita dengan Tuhan Yesus, lebih mengutamakan hubungan kita yang harus semakin dekat kepada Tuhan. Jadi di sini kita bisa belajar bagaimana doa itu tidak semata-mata digunakan untuk kebutuhan jasmani, tetapi bagaimana doa itu sebagai perwujuд nyatakan ekspresi kita kepada Tuhan. Bagaimana kita cerita kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, aku masih bisa berdoa sampai detik ini. Pada doa ini Tuhan, aku mempunyai pergumulan bla bla bla. Lu ceritakan. Cerita berbeda dengan meminta, saudara. Cerita adalah ketika kita yakin bahwa Tuhan mau mendengarkan isi hati kita. Tuhan mau mendengarkan atau mengetahui, memahami pergumulan kita. Kita cerita. Tetapi kalau meminta, itu contohnya seperti ini. Tuhan, aku butuh mobil. Tuhan, aku butuh motor. Tuhan, aku butuh uang untuk membayar utang-utang. Itu sama saja mental meminta, bukan mental bersyukur, saudara. Karena apa? Jika kita misalnya meminta mobil atau meminta rumah, tetapi kita istilahnya tidak mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam pekerjaan kita, tidak mengutamakan Tuhan terlebih dahulu untuk membantu kita mencari uang untuk mendapatkan mobil, itu sama saja. Makanya penting untuk ditegaskan bahwa keintiman dengan Tuhan itu yang harus pertama kali kita bangun sebelum kita berdoa untuk kebutuhan jasmani kita. Kebutuhan rohani juga harus dipenuhi, saudara. Jika kebutuhan rohani tidak dipenuhi atau hanya kebutuhan jasmani yang kita minta, maka Tuhan akan cuek kepada kita. Karena apa? Oh, doakan komunikasi sama aku. Ini istilahnya Tuhan. Doakan komunikasi sama aku. Kenapa kamu minta kebutuhan jasmani? Doa itu kan untuk rohmu sendiri. Kenapa kamu bersungut-sungut? Kenapa kamu mendesak kebutuhan jasmanimu? Itu yang akan dikatakan Tuhan, sudah. Makanya pasal 5 ayat yang ke-7. Sangat nyata bahwa bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Amin. Sesungguhnya di ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Ayub adalah salah satu tokoh penting dalam perjanjian lama, di mana Ayub adalah tokoh yang dicobai Tuhan, dicobai iblis. Tuhan mengizinkan iblis, Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Diambil hartanya, diambil ternak-ternaknya, anak-anaknya mati, semua pakaiannya, hingga
hingga Ayub mengalami suatu penyakit. Tetapi apa kata Ayub? Aku lahir dari rahim ibuku dengan tangan kosong, dan aku akan kembali kepada Tuhanku dengan tangan kosong juga. Amin. Di sini yang perlu kita pelajari bahwa Ayub memang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Makanya ketika dia dicobai, ketika harta-hartanya diambil, ternak-ternaknya mati, dan dia diberi penyakit, dia tetap setia pada Tuhan. Dia tetap mengikuti Tuhan. Walaupun banyak pencobaan, walaupun banyak penderitaan, dia tetap setia pada Tuhan. Dia tetap mengampuni sesamanya yang mungkin menjelekkan tubuhnya. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan apa hasilnya, saudara? Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat daripada harta yang telah hilang. Amin. Kita juga bisa seperti itu, saudara. Mungkin masalah kita lagi berat-beratnya, masalah ekonomi, masalah hubungan, masalah keluarga, banyak apapun itu salib kita. Mengingat 3 pokok Kristen. Yang utama menyangkal, merendahkan diri kepada Tuhan. Amin. Dikatakan di ayat yang ke-7 hingga yang ke-10, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka citamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Apakah ini berarti Alkitab melarang kita untuk kaya? Melarang kita untuk mempunyai uang, mempunyai harta? Amin. No, Alkitab tidak melarang seperti itu. Alkitab tidak berbicara secara daging, atau Alkitab tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tetapi Alkitab memikirkan secara rohani. Dikatakan, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Masih ingatkah saudara tentang hamba yang kaya yang bilang pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kerajaan surga? Kata Tuhan, turutilah semua perintah yang ada di kitab. Kata pemuda itu, semua perintah sudah aku lakukan, Tuhan. Apakah ada cara lain? Tuhan Yesus baru menjawab, bagikanlah hartamu kepada orang-orang miskin. Jualah segala milikmu pada mereka yang membutuhkan. Lalu ikutlah aku. Tetapi apa respon pemuda itu, saudara? Pemuda itu langsung dengan kecewa. Dia mendengarkan perkataan Yesus. Dia sangat kecewa karena dia merasa dirinya kaya, merasa dirinya sudah sangat-sangat berkecukupan, sehingga dia melupakan sesamanya. Makanya Tuhan Yesus berkata, sungguh susah orang kaya masuk kerajaan Tuhan. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Ini artinya apa? Bahwa ketika manusia sudah dilanda oleh kekayaan, tidak hanya kekayaan, apapun hawa nafsunya, apapun hal kedagingannya, kedagingan, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging. Ketika manusia sudah terperosok, sudah mengikuti hal-hal seperti itu, dan ketika ia tidak bertobat, dia akan terjerumus dan semakin terjerumus, dan akan membuat dosa-dosanya lebih besar. Amin. Contoh aja, yang pada kecil dia terbiasa dosa mencontek. Mencontek adalah dosa yang mencuri jawaban. Amin.
Dia yang terbiasa mencontek, mencontek itu aman, mencontek itu membuat nilai saya itu bagus. Lalu di dalam benak pikirannya tertanamkan bahwa mencuri, dalam tanda petik mencuri, itu adalah hal yang menguntungkan. Sehingga otak mulai menanamkan lagi, menumbuhkan lagi kepada sistem-sistem sarafnya. Harus mencuri biar kamu untung. Harus begini-begini, harus mengambil hak orang lain. Itu kenapa dari dosa kecil yang awalnya mencontek, mencuri jauh, menjadi mencuri uang, mencuri motor, mencuri mobil. Atau yang dikatakan di Alkitab, di pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga yang kelima. Jadi sekarang ini, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin. Itu kenapa bahaya, saudara, ketika manusia sudah jatuh ke dalam hawa nafsu, lebih mengutamakan kebutuhan daging daripada kebutuhan rohani. Yang terjadi seperti itu, manusia akan terus dikuasai iblis. Itu kenapa kembali lagi Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Amin. Carilah dahulu sosok Allah itu sendiri. Carilah dahulu Allah. Selagi ia dekat, berserulah kepadanya. Selagi ia mendengar, karena akan ada waktunya Allah akan cuek dan tidak mendengar orang-orang, dan akan ada waktunya terlambat untuk bertobat. Makanya saudara, dimulai dari hal kecil kita bertobat, kita kembali lagi lebih mengutamakan kebutuhan rohani daripada kebutuhan daging kita. Karena ketika kita memenuhi kebutuhan rohani, kita tidak hanya dipenuhi dalam hal duniawi, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup walaupun ia mati. Tetap itu yang berarti bahwa Yesus mengatakan, kalau kamu mau memenuhi kebutuhan rohanimu terlebih dahulu, kebutuhan duniawimu juga akan terpenuhi. Jangankan kebutuhan duniawi, kebutuhan kekal juga akan dipenuhi. Ayat terakhir ada di Yakobus 4 ayat yang ke-13 dan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok, apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jika seorang tahu, sama seperti kisah Lazarus,
Marta dan Maria itu adalah dua pribadi yang mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Guru. Mereka sudah lama mengetahui Tuhan Yesus, sudah lama mengenal Tuhan Yesus, sudah lama mengikuti Tuhan. Tetapi ketika dihadapkan suatu pencobaan, yaitu Lazarus saudaranya meninggal, ia justru menyalahkan Tuhan. Amin. Ia justru tidak percaya sama jalan-jalan Tuhan. Jangan kita menjadi seperti mereka. Banyak di luar sana, mereka tahu Tuhan, mereka tahu cara berdoa, mereka sudah lama mengenal Tuhan, mereka sudah lama mengikuti perintah Tuhan. Tetapi mereka tumbang, atau istilahnya mereka kalah karena kekhawatiran mereka. Kenapa mereka khawatir? Karena mereka lebih mengutamakan kebutuhan daging, yaitu lebih mengutamakan Lazarus yang mati itu daripada kuasa Tuhan. Ketika mereka sudah mengutamakan kebutuhan daging, maka kebutuhan roh inilah yang sulit untuk dipenuhi. Dan mungkin Tuhan juga sulit untuk masuk dan berkarya. Amin. Matius 6 ayat 33 hingga yang ke-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat yang ke-30 berkata, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai kamu orang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Amin. Di sini Tuhan Yesus kembali menegaskan, carilah dahulu kebutuhan rohani itu, saudara. Carilah dahulu pribadi Allah. Seseorang, bukan sesuatu. Seseorang itu siapa? Pribadi Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, hal duniawi dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Kalau mereka mengenal Allah, harusnya mereka lebih memperdulikan, lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan rohani, seperti bertobat, berdoa, baca firman. Tetapi mereka yang sekalipun beragama itu masih saja mempertanyakan kebutuhan jasmani, karena mereka khawatir kalau kebutuhan jasmani itu tidak terpenuhi, maka mereka akan menjadi putus asa. Makanya itu jangan khawatir, saudara. Ketika kita khawatir, itu yang akan menimbulkan mindset di pikiran kita bahwa kebutuhan jasmani itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tetapi ketika kita beriman, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ketika kita lebih mengutamakan Tuhan, maka di ayat yang tadi Yakobus 4, mengandalkan Tuhan di setiap langkah, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya akan dibereskan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas anugerah. Terima kasih atas segala yang Kau berikan Tuhan, terutama pada hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan Tuhan, agar kami kembali lagi Tuhan untuk memenuhi kebutuhan rohani kami daripada kebutuhan duniawi kami Tuhan. Kembali kami mengutamakan Engkau, mengutamakan seseorang itu sendiri Tuhan, mengutamakan Tuhan daripada kebutuhan jasmani kami Tuhan. Memang kami membutuhkan kebutuhan jasmani, tetapi jangan sampai kebutuhan jasmani itu Tuhan menghalangi kami untuk memenuhi kebutuhan rohani kami.
Jangan biarkan keegoisan kami, keinginan mata, keinginan daging, dan gangguan hidup kami justru memperlemah hubungan kami terhadap Tuhan, memperrenggang hubungan kami dengan Engkau. Tetapi kami berpesan Tuhan, agar kami terus bisa percaya dan tanpa khawatir mengikuti Engkau, sehingga kami lebih memperdulikan kebutuhan rohani kami. Tuhan, terima kasih atas rezeki rohani hari ini, Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pergumulan kami, hubungan kami, keluarga kami, pendidikan kami, semuanya pekerjaan kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya curahan Roh Kudus, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai kita semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.